Semua produk jurnalis tidak ingin didengar oleh pejabat. Kenapa? Karena fungsi dari jurnalis yang memberi kritik. Mana ada pejabat yang mau dengar kritik? Yang ingin didengar oleh pejabat bukan public opinion, melainkan public relation. Nah, sekarang kita mau lihat dan harus dilihat secara jujur, apakah Presiden Prabowo membangkitkan keinginan, urgensi, kuriositas untuk perdebatan intelektual? Buat apa? Buat menghidupkan public reason, the use of public reason. Nggak ada itu. Jadi kita ingat ketika kita tahu bahwa salah satu kontras antara Jokowi dan Prabowo adalah kemampuan menarasikan isi pikiran, kemampuan mengkoleksi buku, kemampuan membuat ringkasan dari buku yang dibaca tuh. Prabowo itu 100, Jokowi minus 7. Semua orang melakukan peran di bidangnya masing-masing. Dan sekarang saya berani mengatakan bahwa peran orang-orang yang harusnya menggunakan ilmu itu tidak digunakan dengan baik. Problemnya dari pemerintah melihat Gen Z sekarang adalah mereka tidak paham landscape psikologi dan landscape informasi yang ada sekarang. Tidak mudah bohong sekarang karena ada Wikipedia, ada Google, dan ada AI. Ini tidak hanya ancaman buat pemerintah, ini ancaman besar buat para ustadz. Sama aja. Ya, ngomong dikonfirmasi ke AI, itu jadi sekali kamu bohong, trustnya break, susah lagi membangun kepercayaan lagi. Lu pegang ini dong, jadi kan bagus nih kalau difoto. Udah lupa bahwa gue pernah, saya pun udah lupa saya pernah tulisin ini. Tapi intinya adalah komunikasi itu diselenggarakan oleh jurnalisme. Hanya itu intinya. Jurnalisme artinya semua hal yang tidak ingin didengar oleh pejabat. Itu namanya jurnalisme. Ya, pusing dia. Ya, pusing saya. Jurnalisme artinya semua hal yang tidak ingin didengar oleh pejabat. Produk jurnalis pasti tidak ingin didengar oleh pejabat. Kecuali yang bagus-bagus kali, Bang. Enggak. Oh, enggak. Sisa dari produk jurnalis namanya public relation, humas. Hanya itu yang ingin didengar oleh pejabat. Bukan public opinion yang ingin didengar oleh pejabat. Jadi public opinion itu produk dari jurnalisme. Tetapi dia tidak efektif karena tidak ada pejabat yang mau dengar public opinion. Basically begitu. Dia cuma ingin dengar public relation, itu intinya tuh. Nangkap nggak? Ini kedai kopi, kenapa ngopinya kurang nih sehingga kedainya berhenti? Ya, kopi. Coba saya ulangi ya. Semua produk jurnalis tidak ingin didengar oleh pejabat. Kenapa? Karena fungsi dari jurnalis yang memberi kritik. Mana ada pejabat yang mau dengar kritik? Yang ingin didengar oleh pejabat bukan public opinion, melainkan public relation. Beda antara public opinion dan public relation. Nah, dari situ kita mulai. Maka buku ini dimaksudkan untuk menggedor public opinion melalui public relation. Tadi kita baru lakukan public relation tuh, berupaya supaya Pak Gubernur mengerti. Tapi buat apa nerangin pada Pak Gubernur kalau dia sendiri tahu tentang masalah tuh, karena dia aktivis. Jadi itu intinya tuh. Nah, menteri-menteri yang bukan dasarnya aktivis nggak mau dengar kritik dari public opinion. Mereka sewa public relation dalam kurung buzzer untuk mengaktifkan komunikasi. Nah, masalahnya sekarang kampus yang harusnya produce public opinion berhenti memproduksi public opinion karena takut kumnya nggak dapat, takut nggak jadi profesor. Akibatnya apa? 1.200 profesor yang diundang di istana oleh presiden itu jadi dungu dalam 12 menit pertama jadi dungu. 2 jam berikutnya sekedar jadi pendengar tuh. Setelah itu dia pulang tuh. Terus poinnya apa itu? Nah, itu pentingnya ikatan alumni Vkom Unpad ini melakukan duel argumen setiap hari itu. Jadi ini bukan sekedar executive meeting atau executive briefing, tapi diperlukan academic briefing pada kekuasaan tuh. Pada scrutiny. Karena hanya truth yang bertahan pada tempaan waktu. Kalau dia penuh penuh manipulasi, penuh bungkus dan penuh rupa-rupa, menurut saya suatu hari akan terbuka juga karena hanya truth yang bisa stand the test of time.
Jadi kalau strategi cara komunikasi itu bisa macam-macam. Tapi komunikasi itu juga hanya jembatan untuk menjadi relasi. Itu seperti katakan Bung Rocky, ngapain komunikasi tidak menghasilkan relasi? Nah gitu, cuman apa jadinya? Announcement jadinya. Jadi apakah komunikasi menjadi tujuan? Apakah komunikasi adalah menjadi alat cara untuk mencapai sebuah tujuan? Kemudian perlu critical thinking kemudian pada komunikasi untuk memahami bahwa apakah komunikasi itu menyampaikan informasi atau menciptakan nuansa dan imajinasi. Nah, ini jadi kompleks kemudian, dan tentu Hensa kan nggak senang yang gini-gini, maunya kan yang simpel-simpel aja kalau Hensa kan. Simpelnya adalah begini, beli bukunya Hensa. Simpelnya gitu aja kan simpelnya. Oh enggak gitu juga ya. Ini beli dua buat temannya juga agar bisa ada teman komunikasinya kan gitu. Dan kalau di Indonesia menurut saya karena kita memang punya budaya komunikasi sebenarnya. Intrinsically, endemically kita punya budaya ngobrol yang tinggi lah. Ngobrol di warung kopi, di gardu, sambil gaple, itu komunikasinya budaya sangat tinggi, terus kemudian diamplifikasi dengan cara dengan teknologi yang namanya sosial media. Rasan-rasannya yang tadinya lingkar RT RW menjadi lingkar Indonesia nih. Problemnya rasan-rasan itu fun untuk dibicarakan, tapi tidak ada metodologi tidak ada kriteria untuk mendistilasi mana truth dan mana bukan truth. Padahal kita butuh truth untuk tes, melewati tes waktu itu. Kita Indonesia tidak bisa berdiri hanya dari kenyamanan sementara, kita harus bersandar pada truth, dan itu yang paling susah ditemukan sekarang. Dengan riuh rendahnya komunikasi, kita tidak punya kriteria untuk bisa menemukan truth itu gimana sih, bener, at least most probable truth itu aja sangat susah. Sebentar lagi kita akan mengalami dunia yang lebih parah lagi. Jangankan truth, kita membedakan mana realitas atau tidak aja akan susah sebentar lagi, karena AI bisa membuat video dan suara yang sangat-sangat realis, yang sangat bagus, mirip dengan sebenarnya, sampai videonya Bu Sri Mulyani menghasilkan kemarahan masyarakat segitu besar, bukan video beneran, bahkan itu hanya video dari prom. Bayangkan ketika 1 tahun ke depan, nggak usah lama-lama, kita tidak lagi bisa membedakan mana realitas mana tidak. Komunikasi gimana? Jadi jauh lebih penting lagi komunikasi itu yang bersandar pada truth. Satu lagi nih, komunikasi itu kan juga nggak bisa memuaskan semuanya. Contoh misalnya, pada saat saya bertanya secara bercanda ke seorang Sabrang, itu ternyata banyak yang marah. Jangan bercanda kalau nanya ke Kanjeng Sunan Neto, harus lebih serius. Itu gimana tuh? Apakah komunikasi memang tidak bisa memuaskan semua? Ya memang bukan alat pemuas menurut saya komunikasi. Bahwa dia kebetulan bisa memuaskan mungkin salah satu utility-nya, tapi kan utility utamanya kan menyampaikan informasi satu sama lain. Bahwa kemudian di situ ada bercandanya, ada, itu kan metode dari komunikasi sendiri. Tapi core dari dari komunikasi itu sendiri apa sih? Kan menurut saya core-nya adalah bagaimana bisa dua dunia abstrak yang dimiliki berbeda oleh dua kesadaran itu bisa bersambung dan mencoba harmoni, mencoba saling paham satu sama lain. Karena kalau dunia fisik kita sudah sharing the world-nya, dunia fisik ini. Tapi kalau dunia main, masing-masing orang kan punya dunianya sendiri, dan tidak kita katakanlah sebutannya qualia hanya diketahui oleh manusianya sendiri yang mengalami. Untuk bisa kita mengetahui pengalaman orang lain, pemahaman orang lain, satu-satunya cara adalah komunikasi. Ketika komunikasi itu dikotori, kita bisa mengkontaminasi satu-satunya kesempatan untuk bagaimana dua dunia bisa share dan menyambung dan bisa lebih besar daripada satu dunia yang hanya di kepala ini. Itu the sacred function of communication, atau fungsi suci dari komunikasi, menjembatani dua dunia di kepala yang berbeda. Ya, termasuk penggunaan peci ya, itu kan juga komunikasi simbol tuh. Oh salah, kalau itu signal kan itu. Signal ya, bukan simbol ya. Itu apa artinya signal maksudnya? Simbol adalah bagian dari sinyal.
Kalau simbol kan ikonografik, gambar, sinyal bisa bentuknya suara juga. Tapi klaster besarnya adalah sinyal. Sinyal dan nonverbal. Gini, aku ngajari cah komunikasi sih lucu ya sebenarnya. Kalau kata-kata itu kan dia wakil dari sebuah konsep yang kemudian bisa diejawantahkan, direifikasi di dalam kepala nih. Sehingga kita bisa melintasi waktu dengan konsep itu. Ayam dengan caranya komunikasi itu nggak bisa ngomong kemarin, petok-petok itu nggak bisa ngomong kemarin, nggak bisa ngomong besok. Tapi dengan bahasa, dengan language, simbol itu yang ditaruh dalam kepala kita jadi bisa merangkainya menjadi kausalitas sehingga manusia punya super power untuk melewati waktu. Nih kita bisa ngomong besok, bisa ngomong masa lalu, bisa ngomong future. Itu hanya language yang bisa kayak gitu, itu hanya bahasa. Peci itu nggak bisa across time, dia hanya signal itu hanya berlaku saat itu selalu. Karena peci itu bisa berlaku sekarang, tapi 5 tahun lagi bisa berganti arti simbolnya. Ya oke lah. Ya, soalnya saya mulai tumben sekarang nggak pakai peci, pakai topi. Iya, aku tahu kamu pengen ngajak bercanda, tapi aku pengen ngajak serius terus biar bercanda jadi garing kan gitu. Tentu kita tahu tema atau uraian yang lebih political economy dari Noam Chomsky, manufacturing concern. Tetapi sinyal hari ini menunjukkan bahwa software dari komunikasi politik itu hardware-nya doang kan, kita bisa pakai atap, tapi software-nya nggak ada. Apa itu software dari political communication? Yaitu public reason. The use of public reason yang diterangkan oleh Stuart Hall, John Rawls kalau Anda belajar ilmu itu. Sekarang dia hilang itu. Bayangkan misalnya ada peralatan komunikasi tapi isinya bukan komunikasi. Komunikasi kan artinya mengaktifkan reason untuk memperoleh kesamaan argumentasi itu. Teori siapa? Teori Jürgen Habermas. Kita bisa perangin itu secara teoritis. Nah sekarang kita mau lihat dan harus dilihat secara jujur, apakah Presiden Prabowo membangkitkan keinginan, urgensi, kuriositas untuk perdebatan intelektual. Buat apa? Buat menghidupkan public reason, the use of public reason. Nggak ada itu. Jadi kita ingat ketika kita tahu bahwa salah satu kontras antara Jokowi dan Prabowo adalah kemampuan menarasikan isi pikiran, kemampuan mengkoleksi buku, kemampuan membuat ringkasan dari buku yang dibaca tuh. Prabowo itu 100, Jokowi minus 7. Kenapa sekarang justru di era ketika Prabowo seharusnya mengaktifkan wilayah komunikasi berdasarkan argumen, tidak terjadi. Yang terjadi adalah briefing, disuruh dengar. Satu waktu rumah saya itu dekat 200 meter dari Prabowo, saya masih bisa nguping. Dia ngomong 7 jam dan tidak ada satupun podcaster yang bertanya di situ. Satu waktu akan ditulis di bab ke-9 dari Hans 1. Karena dia menyaksikan sendiri peristiwa itu. Jadi kita ungkapkan lagi, ada UNPAD yang isinya adalah metodologi, ada ikatan alumni UNPAD yang isinya adalah mereka yang paham tentang arah republik, ada FIKOM yang bahkan secara eksklusif mengasuh opini publik. Harusnya hari ini sudah ada terjadi semacam the community of thought. Kita mau bangun community of thought, atau kita bisa perluas. Kita membutuhkan argumentative society. Itu intinya, supaya semua orang berargumentasi sebagai masyarakat yang argumentatif, pakai argumen bukan sentimen. Tapi itu kan sangat tergantung pada sinyal atau signal yang diajukan oleh Presiden Prabowo. Pada waktu profesor-profesor diundang, saya berharap paling nggak 2 orang yang angkat tangan tuh bicara tuh. Mereka mewakili apa? Disuruh dengar pidato presiden di situ. Dia akademisi yang diundang guru besar, tapi otaknya kecil. Kan mestinya dia protes. Kenapa universitas tertutup untuk membicarakan hal-hal tentang demokrasi? Presiden pasti akan jawab. Mana menterinya tuh? Menteri komunikasi yang sebentar lagi di reshuffle. Mana menteri pendidikan yang sekedar jadi agen dari beberapa komunikator? Kan semua itu mestinya diajukan oleh kalangan guru besar kan.
Jadi bayangkan misalnya anak-anak didik dari si guru besar 1.000 orang masih ditangkap oleh polisi, sementara guru besarnya diam di situ kan tolol namanya. Jadi kita mau terangkan apa? Pasti di situ ada guru besar bidang komunikasi, bidang politik, bidang macam-macam di situ. Tapi jadi sunyi di situ tuh. Jadi ketakutan untuk mengucapkan kejujuran itu yang membatalkan komunikasi jujur. Komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, kita bisa periksa ada feodalisme, ada hierarki di situ, ada pragmatisme, ada oportunisme tuh. Nah, bangsa ini dirawat dengan cara-cara itu. Ini negeri didirikan oleh para komunikator politik di awal kemerdekaan yang fasih mengucapkan argumentasi. Seluruh pendiri negeri ini adalah komunikator politik yang handal karena ada teman diskusi, ada lawan debat tuh. Kenapa setelah 80 tahun merdeka komunikator mutu itu sekarang dikendalikan oleh para buzzer? Mengapa isi komunikasi kita tinggal buzzer aja? Jadi ini tantangan, bukan sekedar buku ini menantang Anda, tapi tantangan bahwa sedikit lagi kita akan masuk pada jebakan new kind of authoritarianism karena komunikasi dibatalkan. Itu artinya tanda pertama dari authoritarianism ada tidak ada public opinion, tidak ada logical reasoning tuh. Nah, itu yang saya ingin supaya kelompok kecil ini yang harusnya setiap bulan ajukan poin itu supaya terbuka pikiran. Kita tahu bahwa presiden bisa berpikir kok kenapa dia dikuasai oleh 3-4 orang yang dungu aja. Kan itu intinya. Jadi mesti ucapin dong gitu. Kalau gue ucapin mau udah pasti gue dipanggil polisi kan. Tapi polisi pun udah bosan manggil gue tuh. Karena polisi juga ngerti, oh iya itu intinya. Tapi polisi akan bilang, ya kami kan nggak bisa ngomong, kami hanya memeriksa hal yang dianggap hoax, hal yang dianggap opini yang menyesatkan, maka Pak Rocky kami panggil tuh. Tapi polisi benar, bukan dia yang mesti ucapkan itu. Saya nggak ingin dibela oleh lawyer, saya ingin dibela oleh Ika. Reason is very very important. Very very agree. Kita nggak bisa move forward tanpa reason. Masuk kepada sebuah realitas, tapi kita mungkin tidak bisa menuntutkan reason pada everyone. Karena sometimes reason itu privilege untuk orang-orang yang tidak perlu memikirkan besok makan apa lagi. Jadi ada area, menurut saya reason adalah responsibility yang harus dilakukan oleh orang-orang yang punya privilege untuk menggunakan reasonnya. Jadi kita shifting nih kemudian. Reason sangat-sangat penting. Dan itu wajib dilakukan. Apalagi untuk akademisi yang semua di sini punya kewajiban menggunakan reason dan membawa forward negara kita dengan reason itu. Tapi jangan tuntutkan itu kepada misalnya yang masih bingung besok mau cari kerja apa, yang udah nganggur 2 tahun untuk makan nih. Justru mereka lah yang butuh dibantu oleh orang-orang yang punya privilege untuk reasoning. Nah, saya selalu ngomong begini, semua orang punya gift-nya dari Tuhan. Ada gift-nya teguh, ada gift-nya reasoning, ada gift-nya ganteng, ada gift-nya lucu dan teguh. Masa aku ngomong berat tuh, nggak enak. Tapi question berikutnya adalah bagaimana giftmu itu bisa diberikan kepada society sehingga bisa ngangkat kita semua. Kalau kita semua seragam, nanti seperti sebuah ladang yang akan mudah mati oleh satu virus saja. Kita butuh diverse nih. Semua orang melakukan peran di bidangnya masing-masing. Dan sekarang saya berani mengatakan bahwa peran orang-orang yang harusnya menggunakan ilmu itu tidak digunakan dengan baik. Jadi saya agree, kalau 1.200 orang guru besar cuman suruh dengerin, untuk apa otakmu? Say something. Karena profesor itu tanggung jawabnya adalah to say something dengan ilmumu seperti apa, regardless of the risk. Itu karena kamu dapat privilege itu. Privilege selalu datang dengan risknya. Pertanyaannya adalah kamu menggunakan privilege itu untuk kepentinganmu sendiri atau untuk kita bareng-bareng untuk lepas dari masalah kita bersama, dalam tanda petik kan gitu.
I agree. Reason untuk yang punya apa namanya gift merenung, berpikir kencang, bisa nulis, kamu punya responsibility untuk membagi giftmu kepada dunia, kepada sekitarmu. Untuk orang-orang yang giftnya berbeda, mungkin giftnya pinter joget, mungkin giftnya pinter nyanyi, mungkin giftnya lucu. Karena orang-orang yang berpikir reason tiap hari juga butuh tertawa, butuh giftmu juga. Ketika nulis apa namanya sebuah artikel kritik, mungkin butuh mendengarkan lagu agar apa otaknya lebih cair juga. So let's live as a society yang menggunakan apa gift kita masing-masing secara maksimal. Problemnya memang, saya agree, problemnya memang pada authoritarianism yang challenge utamanya adalah orang-orang yang berpikir. Jadi nomor satu, kita memang orang-orang yang berpikir tidak boleh mati. Kalau ruangnya tidak diberikan untuk reason, make one. Kenapa harus apa namanya kamu punya orang-orang yang bisa berpikir, tentu mampu membuat sesuatu ketika tidak disediakan oleh lingkungannya, oleh alamnya. Kalau memang sosial media tidak memberi ruang untuk berpikir panjang, create one, buat apa namanya, atau dukung orang yang mencoba membuat alternatif itu kan gitu. Mungkin bukan counter, mungkin dari sudut pandang saya seperti itu, karena saya pernah mengalami itu. Apa namanya membahas tentang presiden siapa secara intelektual, terus kemudian dibandem karo sandal. Mas, besok itu saya masih mikir bayar cicilan kayak apa, suruh nganalisis. Oke, siap, salah saya. Berarti peran kita berbeda. Justru saya kesini pengen tahu dari mas yang mikir, kasih tahu saya hasilnya gimana, saya akan ngikut pilihan mas. Ada yang ngomong gitu juga, dan nggak bisa disalahkan juga. Yang salahkan yang ketika dia diikuti justru menjual. Bukan reasonnya yang dipakai, tapi bargain di belakang layarnya yang dipakai, sehingga dia minjemin something yang seharusnya suci, tapi didilusi, dikotori oleh deal yang dia keuntungannya diambil sendiri. Itu memanfaatkan gift untuk dirinya sendiri, bukan memanfaatkan gift untuk maslahat orang banyak. Mungkin gitu tambahan saya. Betul.